Intinya, Musso menganggap perjuangan revolusi Indonesia kala itu tidak lagi murni dari kelas pekerja, melainkan revolusi kelompok borjuis. Oleh karenanya, revolusi sudah selayaknya kembali ke kitanya sebagai gerakan buruh. Jalan baru, Musso juga menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Untuk itu harus dilakukan fungsi tiga partai yang bermazhab Marxisme-Leninisme, yakni PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia PBI, dan Partai Sosialis. Musso juga melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Ujung aksi Musso adalah pecahnya peristiwa 1948 di Madiun dan beberapa daerah lainnya. Musso pun menemui ajalnya dalam peristiwa itu. Terakhir, periode ketiga adalah ketika PKI dipimpin oleh D.M. Aidit. 2 tahun setelah peristiwa 1948, Aidit muncul lagi bersama Nyoto dan Lukman. Ia mengkonsolidasikan kekuatan partai dan mengambil alih kekuasaan dari kelompok tua Alimin dan Tan Ling Chi, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Posisi ini juga membuatnya kemudian dekat dengan Soekarno yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaan dalam Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Garis politik Aidit yang mendekat ke Soekarno yang nasionalis terjadi bukan tanpa alasan. Ide Aidit adalah mengajak kelompok borjuis kecil dan nasionalis bersama dengan buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis komprador, dan kelas-kelas feodal besar. Aidit cenderung menggunakan pendekatan politik yang pragmatis untuk makin membesarkan sayap politiknya kala itu. Pragmatisme ini pada akhirnya membuat PKI makin membesar. Aidit menolak pandangan yang menyebutkan bahwa komunisme adalah gagasan yang tidak fleksibel. Bahkan jika mengutip ADART PKI yang diterbitkan tahun 1963, Marxisme-Leninisme bahkan disebut bukan sebagai dogma, melainkan pedoman aksi. ADART ini memang syarat akan gagasan Aidit. Misal gagasan periodisasi perkembangan Indonesia yang kala itu disebutnya masih setengah kolonial dan setengah feodal. Aidit mengklasifikasikan perkembangan Indonesia dalam 7 periode dalam revolusi Indonesia dan tugas-tugas mendesak PKI yang dibuat Aidit sebagai laporan untuk Partai Komunis Tiongkok. Mungkin laporan ini juga menjadi pertanda bahwa PKI era Aidit memiliki kedekatan yang lebih dengan Tiongkok. Ia beberapa kali mengunjungi Tiongkok, termasuk beberapa bulan sebelum pecahnya tragedi 1965. Aidit bahkan bertemu dengan Mao Zedong dan mendiskusikan kondisi kesehatan Soekarno yang disebut menderita gangguan pembuluh darah di otak. Kisah Aidit akhirnya berakhir pada peristiwa 1965. Ia ditangkap dan dieksekusi oleh militer di Boyolali. Lalu kembali ke pertanyaan awal, apa yang terjadi pada Indonesia kalau PKI ternyata berhasil mengambil alih kekuasaan? Bila PKI berkuasa di Indonesia, untuk menjadi negara komunis seperti Soviet di bawah Stalin, agaknya itu sulit untuk mewujudkan di awal-awal. Katakanlah kalau PKI berkuasa. Pasalnya, jika itu adalah Aidit yang menjadi pimpinan utamanya, maka ia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari kelompok Islam dan kelompok
nasionalis. Jika berhasil mengatasi dua kekuatan ini, masih ada 70% kelompok militer lagi yang juga harus ditaklukkan. Kala itu sudah berhasil dengan pandangan pragmatisme Aidit dan kedekatannya dengan Tiongkok. Indonesia paling mungkin mengikuti model komunisme Tiongkok. Dalam ADART-nya, PKI menyebut tujuan awal adalah menciptakan demokrasi rakyat, sebelum kemudian menjadi sosialisme dan pada akhirnya komunisme Indonesia. Namun, hal yang menarik dari ADART tersebut adalah PKI menyebut penggunaan cara-cara tanpa kekerasan untuk perjuangan. Padahal, konteks kekerasan dalam ADART tersebut terkamuflase dalam frasa tak ada perjuangan melawan imperialisme dan pemberontakan yang terjadi dalam cara damai. Pada akhirnya, PKI bisa saja akan berubah menjadi partai tunggal. Sistem politik dan ekonomi Indonesia menjadi sentralistik. Meskipun PKI menekankan ada sistem sentralistik tetapi demokratis, serta mungkin nama negara Indonesia akan berubah menjadi Republik Rakyat Indonesia alias RRI, atau mungkin Republik Soviet Indonesia. Soal agama, ini mungkin akan menjadi misteri terbesarnya. Aidit adalah sosok yang berlatar belakang agamis. Bisa jadi Aidit akan pikir ulang. Bisa jadi Aidit akan pikir ulang untuk sampai pada titik di mana PKI benar-benar melarang agama. Selain itu, benar-benar melarang agama. Selain itu, pertaruhan politiknya akan menjadi sangat besar karena melarang agama mungkin akan jadi jalan untuk perang sipil besar di Indonesia. Aidit sendiri dalam wawancara dengan Solihin Salam menyebutkan bahwa PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. Dalam ADART, PKI tidak melarang anggota untuk memeluk agama, asalkan anggota-anggota itu menjalankan program politik PKI, ujar pimpinan PKI tersebut. Pada intinya, meskipun kita berandai-andai akan apa yang terjadi bila masa lalu tidak demikian, sejarah bagaimanapun tidak bisa dibalikkan. Hal yang dapat kita petik hanyalah pelajaran bahwa apapun yang terjadi masa lampau akan turut membentuk situasi dan keadaan di masa kini. Termasuk apabila PKI benar-benar berhasil tersebut kekuasaannya. Itulah tadi ulasan singkat kami tentang apa yang terjadi bila PKI berkuasa di Indonesia pada terakhir tamat. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.